Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Permana Gustiansyah. Saya dari kelompok 5 dengan 3 rekan saya yang bernama Muhammad David Setiawan, Rika Fitri Andriani, dan satu lagi Sani Lisdayanti yang sedikit akan memaparkan tentang pengenalan anatomi naskah sebelum proses di bagian editorial. Baik, yang pertama ada penerbitan. Pengertian penerbitan. Penerbit atau penerbitan adalah industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1994 nomor 91, kata penerbit diberikan di bawah kata terbit. Terbit antara lain mengandung arti keluar untuk diedarkan tentang surat kabar, buku, dan sebagainya. Kata penerbit sebagai bentukan kata terbit mengandung arti orang atau perusahaan yang menerbitkan buku, majalah, dan sebagainya. Di sini ada Albert tahun 2000 nomor 45 mengemukakan pendapat bahwa penerbit buku merupakan seorang investor dalam perbukuan. Penerbit adalah seorang yang mengeluarkan uang untuk pengarang, penerjemah, penyunting, pencetak, pabrik kertas, dan lain-lain untuk memproduksi buku, dan untuk para penjual, pemasang iklan, dan mereka yang membantu dalam pemasarannya, dan menerima uang dari penjual buku dan yang lain-lain yang membeli buku tersebut, atau yang membeli hak untuk menggunakan isi buku itu dalam berbagai cara. Baik, selanjutnya ada jenis penerbit menurut buku terbitannya. Secara lebih luas, penerbit dapat kita golongkan antara lain menurut jenis terbitannya. Dari sudut ini, kita mengenal 3 kelompok besar penerbit, yaitu penerbit buku umum, penerbit buku anak-anak, dan penerbit khusus. Yang pertama, penerbit buku umum, yaitu penerbit yang menerbitkan buku populer atau ilmiah secara umum. Yang kedua, penerbit buku anak-anak, yaitu penerbit yang memberikan perhatian kepada para penulis yang hobi menulis naskah untuk anak-anak. Yang ketiga, ada penerbit buku khusus, yaitu penerbit yang menerbitkan buku khusus seperti buku teks pelajaran, buku perguruan tinggi, atau sebagainya. Selanjutnya, ada jenis penerbit menurut statusnya. Yang pertama ada jenis terbitan. Pengelompokan pertama adalah menurut jenis barang yang diterbitkan, yaitu majalah, koran, dan buku. Yang kedua, jenis menurut sampulnya. Buku dapat dikelompokkan dalam 2 bagian besar, yaitu buku bersampul tegar dan bersampul lembek. Proses penerbitan buku. Yang pertama, mengajukan naskah ke penerbit A. Misalnya, Anda sebagai pengarang ingin mengajukan naskah kumpulan puisi ke penerbit A. Yang kedua, ajukan naskah dalam bentuk ketikan, misalnya Microsoft Word, dan bisa disertai print out-nya agar memudahkan penerbit dalam memproses naskah tersebut. Yang ketiga, penerbit akan menentukan apakah naskah tersebut layak diterbitkan dan kira-kira dibutuhkan masyarakat atau tidak. Yang keempat, penerbit akan mengontak pengarang dan membicarakan isi naskah maupun honor. Yang kelima, sistem honor tergantung sistem yang dianut oleh penerbit. Proses penerbitan buku yang selanjutnya ada kerugian sistem ini bagi pengarang adalah penerbit bisa mencetak naskah tersebut dalam jumlah yang banyak. Yang selanjutnya, dengan menggunakan soft copy naskah yang diberikan dalam bentuk ketikan Microsoft Word tersebut, penerbit akan mengolahnya dan mengatur layout serta membuat desain covernya. Yang selanjutnya, proses cetak sering dimulai dengan mencetak contoh dulu dan melihat hasilnya, agar kelak tidak terjadi kesalahan yang besar. Yang selanjutnya, penerbit akan memberikan buku contoh hasil cetakan bagi pengarang untuk file pribadinya, dan kemudian penerbit akan melakukan pembayaran kepada pengarang sesuai perjanjian yang telah disepakati atau ditandatangani. Yang terakhir, penerbit akan menyebarkan buku tersebut ke toko buku untuk dibeli oleh masyarakat. Pengadaan naskah. Menurut Paembonan,
pengarang yang ditunjuk setidak-tidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, menguasai ilmu dan materi pelajaran yang akan ditulis. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang memadai tentang psikologi belajar, didaktik, dan metodik pengajaran yang bersangkutan. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar dalam mata pelajaran yang akan ditulisnya. Dan yang terakhir, memiliki kemahiran dan pengalaman menulis buku. Dalam badan penerbitan, tugas mengadakan naskah ini dibedakan kepada penyunting, khususnya penyunting pengada naskah. Adapun yang harus diperhatikan dalam pengadaan naskah ini adalah sebagai berikut. Sumber naskah. Naskah yang terbaru harus dicari oleh seorang penyunting. Ia dapat menemukan gagasan naskah melalui pameran buku, reuni, pertemuan antar pakar bidang ilmu tertentu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, penilaian naskah. Penyunting bertugas menentukan apabila sebuah naskah akan diterima untuk diterbitkan atau ditolak. Penyunting menilai naskah antara lain dari isinya, cakupannya, penyusunan isi, cara penyajian, dan bahasa. Yang selanjutnya ada penyuntingan. Penyuntingan naskah di sebuah penerbitan yang besar terdiri dari yang pertama, kontrak penerbitan. Penerimaan naskah oleh penerbitan harus benar-benar hasil karya pengarang yang bersangkutan, bukan hasil jiplakan. Kontrak atau surat perjanjian penerbitan itu harus ditandatangani oleh pengarang dan pihak penerbit sebelum naskah tersebut diolah lebih lanjut. Yang kedua, penyerahan naskah. Naskah biasanya diserahkan oleh pengarang pada pihak penerbit dalam bentuk tertulis, ketikan, maupun disket. Naskah diserahkan rangkap satu dan untuk pengarang biasanya memiliki arsip. Yang ketiga, ketaat-asaan. Naskah disebut taat asas bila perjanjiannya mengikuti pola tertentu dengan tetap. Di Indonesia, belum ada pedoman yang mantap mengenai asas-asasan sebuah naskah. Namun, sebagai patokan penerbit, dapat berpedoman dengan ejaan yang disempurnakan, terbitan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang keempat, tata bahasa. Penggunaan bahasa yang baik dan benar merupakan syarat dan harus dipenuhi oleh sebuah naskah. Kalimat yang mengungkapkan pesan pengarang harus dapat dipahami oleh pembaca. Penyuntingan memberikan saran kepada penulis, sehingga naskah yang ada tidak hanya berbobot isinya, namun baik bahasanya. Dan yang terakhir, kelengkapan naskah. Naskah yang telah selesai diserahkan oleh penyuntingan kegiatan produksi untuk dipersiapkan percetakannya menjadi buku. Kelengkapan naskah terdiri dari ada cover, halaman judul utama, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, tabel, ilustrasi, singkatan, lambang, catatan kaki, daftar pustaka, lampiran, indeks, dan yang terakhir biografi singkat. Materi selanjutnya yaitu penyuntingan naskah. Yang pertama, pengertian penyuntingan naskah. Menurut KBBI, definisi penyuntingan adalah proses, cara, perbuatan menyunting atau sunting menyunting. Salah satu tugas pokok penerbit adalah menerbitkan naskah pengarang atau penulis menjadi buku. Definisi naskah sendiri menurut KBBI yaitu yang pertama, karangan yang masih ditulis dengan tangan. Yang kedua, karangan seseorang yang belum diterbitkan. Yang ketiga, bahan-bahan berita yang siap untuk diset. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa tugas penyunting karya terbatas pada pengolahan naskah menjadi suatu bahan yang siap dan mengawasi pelaksanaan segi teknis sampai naskah jadi. Yang kedua, ada tujuan penyuntingan. Tujuan penyuntingan yang dilakukan oleh para penyunting adalah sebagai berikut. Untuk menjadikan TypeScript sebagai karya yang sempurna yang dapat dibaca dan dihayati dengan mudah oleh pembaca apabila diterbitkan kelak. Yang kedua, untuk memastikan pengaliran atau penyebaran ide daripada penulis kepada pembaca dapat disampaikan dalam bahasa yang gramatis, jelas, indah, dan menarik. Yang ketiga, untuk menjadikan persembahan e-book yang akan diterbitkan itu dapat menggambarkan nilai dan identitas karya itu sendiri sehingga dapat menarik minat pembaca.
Yang keempat, untuk memastikan pengaliran dan fakta berkenaan disampaikan dengan jelas, tepat, dan tidak menyalahi agama, undang-undang, dan norma masyarakat. Dalam penyuntingan, kita mengenal dua tahap penyuntingan, yaitu penyuntingan substantif dan penyuntingan kopi. Yang pertama, penyuntingan substantif. Tujuan penyuntingan substantif dilakukan adalah untuk memastikan hasrat atau ide penulis dapat disampaikan setepat, sepadat, dan sejelas mungkin. Yang kedua adalah penyuntingan kopi. Tujuan penyuntingan kopi adalah untuk menghapuskan semua halangan yang wujud antara pembaca dengan apa yang hendak disampaikan oleh penulis. Penyuntingan kopi memerlukan perhatian yang teliti terhadap setiap butiran di dalam TypeScript. Oke, selanjutnya pra penyunting. Naskah sebelum memulai menyunting naskah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diperiksa copy editornya, yaitu yang pertama kelengkapan naskah, yang kedua ragam naskah, yang ketiga daftar isi. Apakah daftar isi sesuai dengan naskah? Bagaimana sistematika atau susunan naskah? Apakah penulisan menggunakan kata bab atau tidak? Apakah sistem pada daftar isi sesuai dengan sistematika pada naskah? Yang keempat, subbab dan subbab. Yang kelima, ilustrasi atau tabel atau gambar. Yang keenam, catatan kaki. Yang ketujuh, informasi penulis. Yang kedelapan, membaca naskah secara keseluruhan. Apakah naskah sudah sistematis? Sistematika penulisan bagaimana? Adakah istilah-istilah asing bagi penyunting? Istilah yang digunakan konsisten atau tidak? Dan berbau sara atau pornografi. Penyuntingan naskah. Untuk dapat melakukan penyuntingan naskah dengan baik, seorang penyunting naskah perlu memeriksa hal berikut. Yang pertama, ejaan. Yang kedua, tata bahasa. Yang ketiga, kebenaran fakta. Yang keempat, legalitas. Yang kelima, konsistensi. Yang keenam, gaya penulis. Yang ketujuh, konvensi penyuntingan. Dan yang kedelapan, gaya penerbit atau gaya selingkung. Ejaan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mengatur hal-hal berikut. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, pemenggalan kata. Yang ketiga, pemakaian huruf kapital. Yang keempat, pemakaian huruf miring. Yang kelima, pemakaian tanda baca. Yang keenam, penulisan kata. Yang ketujuh, penulisan singkatan dan akronim. Yang kedelapan, penulisan angka dan bilangan. Dan yang kesembilan, penulisan unsur serapan. Tata bahasa bentuk kata. Yang pertama, bentuk sama, makna berbeda, atau menguap atau air, menguap atau tanda mengantuk. Yang kedua, bentuk mirip, makna berbeda, sah atau resmi, syah atau raja. Yang ketiga, bentuk benar dan bentuk salah kaprah. Selanjutnya, pasca penyuntingan naskah. Untuk memeriksa kelengkapan naskah, sebaiknya setiap penyuntingan memiliki daftar periksa. Yang pertama, nama penulis. Nama penulis haruslah konsisten dalam sebuah buku, mulai dari kulit depan, kulit belakang, minimal dituliskan pada 4 tempat, yakni kulit depan, judul utama, halaman hak cipta, dan biografi singkat. Kesesuaian daftar isi dan isi naskah. Apa yang tertera pada daftar isi harus sama dengan apa yang terdapat dalam isi naskah. Yang ketiga, tabel atau ilustrasi gambar. Penyuntingan naskah harus memeriksa kesesuaian tabel yang disebutkan pada daftar tabel yang ada dalam tabel. Yang keempat, prakata atau kata sambutan atau kata pengantar. Yang kelima, sistematika bab. Sistematika tiap bab haruslah sama. Jika pada bab 1 digunakan angka Arab untuk subbabnya, pada bab 2 dan bab-bab selanjutnya juga harus digunakan angka Arab. Yang keenam, daftar pustaka. Yang ketujuh, dua hal yang perlu diperhatikan oleh penyuntingan, yaitu urutan bahasa acuan, sistematika penulisan setiap bahan acuan. Yang kedelapan, daftar kata atau istilah. Yang kesembilan, lampiran. Tidak setiap naskah memerlukan lampiran. Naskah yang merupakan hasil penelitian biasanya syarat dengan lampiran. Yang ke-10, indeks. Buku-buku ilmiah dan buku-buku referensi biasanya ada indeksnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca mencari istilah atau nama tertentu dalam buku.
Yang ke-11, biografi singkat, maksudnya semacam pertanggungjawaban penulis naskah atau buku terhadap pembaca. Yang ke-12, sinopsis, setiap buku hendaknya mempunyai sinopsis yang berisi ringkasan buku. Yang ke-13, nomor halaman. Yang ke-14, siap untuk diserahkan. Selanjutnya, tips penyunting naskah. Yang pertama, penyunting naskah adalah pembantu penulis naskah. Yang kedua, penyuntingan naskah harus selalu rendah hati dalam menghadapi penulis naskah, meskipun ada kemungkinan penyunting naskah lebih pintar dan lebih tinggi ilmunya daripada penulis naskah. Yang ketiga, dari segi penulis naskah, pada dasarnya penulis naskah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu penulis pemula, penulis semi profesional, dan penulis profesional. Yang keempat, dari segi watak dan temperamen penulis naskah. Pada dasarnya penulis dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu penulis yang gampang, penulis yang sulit, dan penulis yang sulit-sulit gampang. Yang kelima, sebelum memulai mengubah-ubah dan mencoret-coret naskah, sebaiknya penyunting naskah berkonsultasi terlebih dahulu pada penulis naskah. Yang keenam, setiap ragam naskah memiliki ciri tersendiri sesuai dengan jenjang pendidikan, bidang keilmuan, usia calon konsumen, dan sebagainya. Yang ketujuh, calon penyunting menguasai ejaan dan tata bahasa Indonesia. Yang kedelapan, calon penyunting naskah mengikuti perkembangan bahasa dan istilah yang hidup dalam masyarakat dan dalam dunia ilmu. Yang kesembilan, menguasai keterampilan menulis dan keterampilan menyusun indeks. Yang ke-10, setelah buku yang disunting diterbitkan, sebaiknya penyunting naskah cepat-cepat membaca dan memeriksa buku itu kembali. 11. Penyunting naskah harus memperhatikan hal-hal yang berbau sara atau pornografi. Yang ke-12, penyunting naskah sebaiknya menguasai salah satu bahasa asing, minimal pasif. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kelompok kami paparkan, yaitu penerbit atau penerbitan adalah industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Dengan semakin berkembangnya perincian pekerjaan dalam dunia perbukuan, semakin berkembang juga masalah yang dihadapi di pihak penerbit. Hak dan kewajiban penulis maupun menyunting yang mewakili penerbit semakin menuntut rincian yang lebih tegas. Demikian pula keterlibatan pihak lain seperti perancang, percetakan, dan toko buku. Untuk mengatur kepentingan semua pihak itu diperlukan serangkaian ketentuan. Maka diciptakanlah surat perjanjian penerbitan, undang-undang hak cipta, uang jasa penulis, ISBN, dan sebagainya. Definisi penyuntingan adalah proses atau cara perbuatan menyunting atau sunting menyunting. Baiklah, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.